Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung sekarang masih pandemi, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan juga kebersihan. Dan jangan lupa pula untuk tetap menggunakan masker jika bepergian ya. Baik, perkenalkan saya Hania Anggraini, mahasiswa magang 1 IAIN Tulungagung dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia 6A dengan NIM 12210183002. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran tentang teks prosedur. Yuk langsung saja kita simak. Kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pembelajaran ini yaitu 3.1 mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. 4.1 merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan. Kemudian tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama, melalui diskusi peserta didik mampu memahami isi teks prosedur dengan benar dan tepat. Yang kedua, melalui pembelajaran peserta didik mampu memahami pengertian teks prosedur dengan benar. Baik, sebelum kita belajar tentang apa itu pengertian teks prosedur, yuk kita simak contoh berikut ini. Cara membuat nasi goreng. Nasi goreng merupakan makanan yang lazim ditemui masyarakat dengan berbagai varian. Jika ingin membuat nasi goreng sederhana, ikuti langkah-langkah berikut ini. Bahan-bahan. Yang pertama, nasi putih secukupnya. Yang kedua, 1 butir telur. Yang ketiga, garam dan gula secukupnya. Yang keempat, minyak goreng atau mentega. Yang kelima, kecap secukupnya. Yang keenam, yaitu bumbu-bumbu lainnya sesuai selera. Misalnya bisa bubuk, cabai, saus, dan lainnya. Untuk alat-alatnya yaitu wajan, kompor, spatula, piring, dan pisau. Kemudian cara membuat. Yang pertama yaitu iris bawang merah dan bawang putih hingga halus. Yang kedua, panaskan minyak di atas wajan. Dan jika menggunakan mentega, panaskan mentega di atas wajan hingga meleleh. Yang ketiga yaitu masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah diiris, tumis hingga harum, kemudian masukkan telur, nasi putih, kecap, garam, gula, dan bumbu lainnya di atas wajan. Yang keempat yaitu aduk dengan spatula hingga merata. Yang kelima, setelah matang, tiriskan sejenak, lalu sajikan di atas piring, dan nasi goreng pun siap untuk dinikmati. Baik, itulah salah satu contoh teks prosedur. Jadi pengertian teks prosedur adalah sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah atau kegiatan berbagai harapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Tujuan dari penyusunan teks prosedur ini untuk memberikan petunjuk kepada seseorang tentang cara membuat suatu produk, memberikan arahan kepada seseorang untuk melakukan suatu kegiatan, dan memberikan petunjuk kepada seseorang tentang cara menggunakan benda atau barang tertentu. Seperti contoh yang pertama tadi yaitu tentang cara membuat nasi goreng yang sederhana ya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, yuk kita asah kemampuan kita dengan mengerjakan soal berikut ini. Baik, soal latihan yang pertama. Mengapa bagian di atas dinamakan penjelasan umum? Yang kedua, apa perbedaan utama teks prosedur dengan teks lainnya? Yang ketiga, dari isinya menjelaskan tentang apa teks tersebut. Yang keempat, bagaimana karakteristik umum teks prosedur tersebut. Yang kelima, berdasarkan isinya, apa fungsi teks prosedur.
Baik, adik-adik bisa mengerjakan soal latihan tersebut terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai bisa melanjutkan menonton video ini untuk mencocokkan apakah jawaban kalian sudah sesuai atau tidak ya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri teks prosedur. Ciri khas teks prosedur yaitu adanya instruksi berupa kalimat imperatif atau perintah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Artinya, batasan dan aturan dalam hal, bahan, atau kegiatan harus dilakukan secara urut dan sistematis. Kemudian, ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Yang keempat, yaitu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Baik, materi yang terakhir yaitu tentang jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana, yaitu teks yang disusun dengan cara di mana sangat sederhana, yang berisi 2-3 langkah petunjuk saja. Jadi teks ini sangat singkat dan benar-benar menyajikan bagian yang penting saja. Pada bagian awal teks tidak disajikan. Contohnya yaitu mengoperasikan setrika. Yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Merupakan sebuah teks yang berisi metode di mana penjelasannya sangat detail, termasuk beberapa macam tahapan dengan memasukkan sublangkah dari tahapan yang telah dibuat dengan memberikan penjelasan terhadap alat maupun bahan yang dibutuhkan. Contohnya yaitu cara membuat botol bekas menjadi pot dengan adanya tujuan, alat, bahan, dan cara membuatnya. Yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu teks prosedur protokol, merupakan sebuah bentuk prosedur yang memiliki sifat fleksibel dikarenakan terdapat langkah-langkah di mana tidak berurutan dengan sebuah hasil akhir di mana hasilnya sama. Contohnya yaitu cara membuat sup. Seseorang boleh memilih apakah perlu memotong wortel atau kentang terlebih dahulu, karena nantinya bahan-bahan tersebut akan dimasukkan ke dalam kuah sup bersamaan. Kemudian jenis-jenis teks prosedur berdasarkan temanya ada 3. Yang pertama, teks prosedur yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau instruksi secara manual atau juga penggunaan alat atau barang. Misalnya cara penggunaan laptop, cara menghidupkan motor bekas, dan cara menggunakan pisau cukur. Yang kedua yaitu teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Misalnya cara membuat bolu kukus, cara menanam jagung hibrida, dan cara memelihara kucing. Yang ketiga yaitu teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Misalnya kiat hidup sehat, kiat belajar menyenangkan, dan kiat hidup sukses bertetangga. Itulah pembelajaran kita tentang teks prosedur. Jadi teks prosedur adalah sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan atau berbagai harapan untuk melakukan atau menyajikan sesuatu. Tujuan dari teks prosedur untuk memberikan petunjuk kepada seseorang tentang cara melakukan atau menggunakan suatu benda atau suatu alat. Kemudian, teks prosedur memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Yang keempat, yaitu menggunakan kata keterangan. Jenis-jenis teks prosedur berdasarkan langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, yaitu teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Yang ketiga, teks prosedur protokol.
Kemudian jenis-jenis tes prosedur berdasarkan temanya ada 3. Yang pertama, tes prosedur yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau instruksi secara manual atau juga penggunaan alat atau barang. Yang kedua yaitu tes prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Yang ketiga yaitu tes prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Contoh-contoh tes prosedur ada banyak macamnya. Misalnya cara mengoperasikan komputer, cara memasak nasi goreng, cara menggunakan botol bekas menjadi pot, cara menjadi sukses, cara menjadi pewawancara yang baik. Baik, itulah simpulan dari pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan adik-adik sekalian ya. Baik, saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.